Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sony dari Intern Haliatek. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan beberapa studi kasus penggunaan NI MyDeck sebagai perangkat data acquisition untuk proses monitoring sensor, kontrol output, dan simulasi sistem sederhana menggunakan software dari NI Instrument. Pada demo ini, terdapat 3 studi kasus. Yang pertama adalah monitoring suhu ruangan dan intensitas saya menggunakan NI Flex Loader. Yang kedua, monitoring suhu sensor, pengukuran tegangan, dan mengatur intensitas saya LED menggunakan NI Elvis MX. Dan simulasi yang ketiga, yaitu simulasi traffic light menggunakan LabVIEW. Komponen-komponen yang akan disimulasikan yaitu yang pertama adalah modul traffic light. Yang kedua adalah LED. Yang ketiga menggunakan 2 push button. Dan yang keempat adalah LM35 sebagai sensor pembacaan suhu. Dan yang kelima menggunakan 2 resistor 200 ohm dan 2,2 k ohm. Dan yang keenam menggunakan sensor LDR. Oke, di sini akan demonstrasikan dari studi kasus yang pertama, yaitu monitoring suhu dalam ruangan dan mengatur intensitas saya menggunakan LDR. Yang dimana kita akan menggunakan NI MyDeck untuk sebagai otaknya. Oke, di sini yang pertama-tama ialah kita buka dulu NI Max dulu terlebih dahulu. Kenapa kita akan buka NI Max dulu? Karena di sini kita akan mengetahui apakah dari NI MyDeck apakah sudah terhubung ataupun belum. Oke, di sini di NI Max sudah terbaca NI MyDeck. Oke, kita tekan. Sudah terbaca dengan serial number 017146552. Di sini kita akan mencoba self test dulu terlebih dahulu. Oke, sudah sukses. Dan yang kedua kita akan tes panel terlebih dahulu, karena di sini kita akan membaca dari suhu sensor, maka kita akan testing dulu dari internal dari MyDeck. Oke, dari tes panel sudah kebaca. Oke, kita klik stop saja. Silang, ini jangan kita silang. Bila kita akan membuka dulu NI Flash Loader. Oke, kita sudah masuk dari tampilan dari NI Flex Loader. Oke, kita akan masuk dari file saya sini. Ini kita silang saja. Oke, kita sudah masuk pada tampilan dari Flex Loader. Oke, terlebih dahulu karena kita menggunakan LM35 dan sensor LDR, maka kita akan menggunakan analog input. Kita tekan. Pada NIM ini sudah terbaca MyDeck dengan pin analog input 0. Oke, kita akan pilih voltage. Oke, ini kita sudah masuk dalam settingan dari Flex Loader. Yang kedua kita akan mengatur dari slope-nya itu menjadi 100 volt. Karena jika kita menggunakan 10 volt, maka pembacaan live value-nya akan kecil. Mungkin sekitar dari 4 volt ataupun 5 volt. Maka dari itu kita akan menggunakan slope 100 volt. Dan sinyalnya itu kita akan menggunakan min 10 sampai 10 volt. Oke, kita tekan down. Yang kedua kita akan dari pin untuk sensor LDR, maka sudah kebaca analog input 1. Kita akan pilih voltage. Untuk settingan untuk sensor LDR, kita tidak perlu mengatur apapun karena di sini sudah sesuai ataupun pembacaan darinya sudah pas. Oke. Yang kedua kita akan settingin login spesifikasi.
Di sini yang pertama kita akan mengatur dari segmen into multiple filenya. Yang di sini saya menggunakan time span second dan dengan 60 duration exit. Oke, untuk yang lainnya kita tidak perlu atur apapun. Oke, kita akan masuk dari screen-nya. Di dalam screen kita akan menggunakan long history graphic, yang dimana di sini akan membaca dari dua sensor LM35 ataupun dan sensor dari LDR. Di sini kita akan menggunakan dua sekaligus. Oke, kita select. Oke, dan sudah kebaca dari pembacaan tersebut. Untuk kedua, kita akan untuk mengetahui dari berapa tegangan tersebut, kita akan menggunakan indikator. Nomor indikatornya ada 2. Oke, di sini kita akan menggunakan dari pin dari LM35 dan sensor LDR. Di sini kita jangan lupa pula untuk mengatur annotation-nya itu menjadi Celsius, karena kita akan mengatur dari suhu dalam ruangan tersebut. Untuk ini kita tidak perlu apapun, kita atur apapun lagi. Oke, di sini sudah terbaca. Dan kita jangan lupa pula untuk klik run. Oke, sudah running. Kita akan ngetes dulu. Oke, di sini saya akan mulai untuk mengukur dari LM35-nya. Kita akan menggunakan mancis. Oke, di sini sudah nampak dari pergerakan dari grafiknya, dan terbesar dia sampai ke 31. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendeteksi intensitas saja menggunakan sensor LDR. Kita akan menggunakan center saja. Oke, kita bisa tengok jika kita center, maka nilai dari intensitas sayanya tinggi, sebesar 21 sampai 22 volt. Jika kita tidak maka dia akan sebesar 2 volt saja. Oke. Kita buka Elvis. Oke, sebelum itu untuk NLVis ini menyediakan berbagai virtual instrumen yang dapat digunakan untuk proses pengukuran pengujian elektronik secara real time, layaknya menggunakan alat ukur fisik di lab. Oke, pada demo kali ini menggunakan beberapa tools utama dari Elvis. Yang pertama adalah oscilloscope, dan yang kedua adalah DC level. Oke, kita masuk di oscilloscope. Ini adalah tampilan dari Elvis oscilloscope-nya, yang dimana kita akan menggunakan dua pembacaan. Maka pada channel A0 dan A1 kita harus enable. Jika sudah, maka dari oscilloscope-nya sudah kebaca. Oke, jika sudah, mungkin kalau mau lebih simpelnya kita pencet run dan auto scale saja, karena di auto scale ini dia akan mengatur uh, uh, settingan yang sesuai dengan dari LM35 dan sensor LDR. Kita bisa tengok dari grafik yang telah muncul dari sinusnya tuh sudah muncul, yang dimana peak to peaknya tuh mencapai 200 sampai 300 mV, dan untuk LDR-nya tuh sekitar 4,44 mV. Oke, frekuensinya sudah muncul, yang dimana frekuensinya mencapai 100 Hz sesuai dengan sesuai. Oke. Oke, saya akan coba untuk di LDR-nya. Oke, jika saya center, dia akan mulai pembacanya tuh sekitar 20
15 sampai 20 milivolt. Sangat nilainya sangat kecil sekali. Jika saya tidak, maka nilainya tuh sekitar 36 sampai 40 milivolt. Oke, jika saya vertical positionnya saya ubah untuk mengetahui posisi sebenarnya, jika saya center di sekitar minus 4,3 dengan time per diff-nya sekitar 100 milivolt saja karena sesuai dari autoscale-nya. Jika saya center lagi, maka nilainya tuh sangatlah kecil dan dari sisi grafis sinusnya maka akan hilang. Oke, untuk di bagian LM35 jika saya tes menggunakan core API, maka perubahan dari pembacanya itu mencapai 200 sampai 300 milivolt. Oke. Jika kita ubah pembaca volt per diff-nya tuh sebesar 50 volt dan kita akan ubah dengan core API, maka pembacaannya itu sekitar 50, 49 sampai 181 milivolt. Oke, jika sudah kita ubah time per diff-nya jadi 20, kita coba menggunakan center, maka dari pembacaan dari LDR akan muncul nilai dari peak to peak-nya tuh sebesar 30 sampai 32 volt. Dan untuk FM-nya sebesar 102 milivolt. Dan frekuensi mungkin kalau kena frekuensinya tiba-tiba tanda tanya karena ada pengaruh dari hardware maksudnya itu dari komponennya. Oke, jika sudah kita stop saja. Silang. Untuk studi kasus kedua kita akan bisa mengatur dari LED dengan hanya menggunakan DC level dari LPSMX. Oke, ini adalah tampilan dari DC level output yang dimana jika MIDEC-nya tersambung maka di sini akan muncul MIDEC 1 dan dalam channel yang kita gunakan analog output 0. Dan untuk voltasenya itu tergantung berapa level yang akan kita atur. Jika sudah kita start, jika nilainya 2,5 dia akan hidup. Jika nilai levelnya itu semakin ke kanan mentok, dia akan terang sekali. Jika nilainya itu tersebut turun menurun, maka nilainya tersebut akan redup. Oke. Jika saya lagi, maka dia akan turun lagi. Oke. Dari studi kasus ini kita bisa tahu yang dimana bahwa untuk NLPS MX ini banyak sekali kegunaannya untuk walaupun jika kita tidak ada memiliki hardware-nya, kita bisa menggunakan dengan LPS MX dengan produk-produk dari NI Instrument. Oke, di sini untuk studi kasus traffic light kita buka review.
Oke, di sini saya sudah membuat program live-nya. Oke, di sini dari program dari live saya, yang mana di Deck Assistant 1 ini sebagai input dan Deck Assistant ini sebagai output. Oke, kita akan langsung mendemonstrasikannya. Oke, yang pada PB kiri ini sebagai startnya. Oke, dia akan nguping syarat sebanyak 50 kali. Dan untuk berapa menitnya ini saya kasih sebesar 100. Dia untuk traffic light ini dia akan looping terus menerus sampai user ataupun teman-teman sekalian pencet tombol PB stop. Oke, dia akan stop. Mungkin kalau mau di running lagi dari traffic line-nya kita akan tekan dari PB start. Tunggu sebentar, dia akan looping lagi. Oke, untuk ini adalah programnya, program dari traffic light. Jika ingin menghidupkannya, kita akan tekan dari PB start. Dia akan hidup. Traffic light ini akan hidup sebesar 50 kali loopingan. Dia akan looping terus sampai kita tekan PB stop. Oke, dia akan berhenti. Jika ingin menghidupkannya lagi, kita akan tekan PB start. Oke, untuk simulasi ini tidak hanya seperti ini saja. Mungkin jika teman-teman ingin mensimulasikan jadi realnya itu mungkin bisa kayak aplikasi yang kayak di real time kayak lampu lalu lintas di jalan gitu, menggunakan dari produk-produk dari NI seperti itu. Jika teman-teman ingin stopnya, kita tekan lagi. Oke. Dari 3 studi kasus yang telah dilakukan menggunakan NMEDEC terbukti dapat digunakan untuk proses monitoring sensor, pengukuran tegangan, dan kontrol sistem secara real time dalam satu platform integrasi. Dengan dukungan NI Flash Loader, NI Elvis MX, dan LabVIEW, proses data acquisition dan instrumen menjadi lebih mudah, fleksibel, dan interaktif, baik untuk keperluan pendidikan, riset, atau pengujian industri. Jika Anda tertarik mendapatkan NMEDEC atau produk nasional instrumen lainnya, Halektes yang membantu sebagai authorized distributor NI di Indonesia. Hubungi kami melalui email sales_haliatek.com atau mungkin teman-teman bisa mengunjungi website kami yaitu www.haliatek.com. Nantikan video-video berikutnya dari kami. Terima kasih telah menonton. Haliatek, Goal to Innovation.